Halo semuanya, Setiatu Namudaya. Kami dari kelompok 1 telah membuat proposal tentang proyek sosial keagamaan dengan judul Penerapan Media Pembelajaran dengan materi bendera Buddhis untuk anak-anak SMP. Jadi kelompok kami ini sudah membuat sebuah PPT yang menarik untuk membantu para pengurus dan guru-guru wihara dalam proses belajar mengajar untuk anak-anak. Jadi lebih menarik, jadi anak-anak itu lebih semangat. Jadi di dalam kelompok kami ini terdapat beberapa anggota yang berisikan yang pertama Jaistan, yaitu saya sendiri, ada Janice, Jesselyn, Catherine, Jennifer, Evelyn, Celia, Jesslyn, Winnie, dan Salinda. Jadi kami bersepuluh ini telah membuat proyek ini bersama-sama dan menjadi sebuah PPT yang menarik dan sudah kami kumpulkan kepada pengurus. Jadi selanjutnya dalam isi proyeknya ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi ini adalah konten dari isi dari PPT ini. Yang pertama ada daftar isi, terus bab 1 pendahuluan, yang isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan pelaksanaan, deskripsi, lokasi. Yang bab 2 adalah metode pelaksanaan, bab 3 biaya dan jadwal kegiatan, ada anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Bab 4 adalah pelaksanaan kegiatan, di mana ada proses, hasil, dan dampak dalam pelaksanaan proyek ini. Bab 5 adalah penutur yang akan kita simpulkan dan yang akan kita berikan saran. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Kali ini saya akan menjelaskan latar belakang. Nah, jadi latar belakang yaitu di era ini COVID-19 telah melanda di dunia ini. Wabah ini merupakan penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan mulai dari flu hingga infeksi paru-paru yaitu COVID-19 atau biasa disebut juga virus corona. Penyebaran yang sesungguhnya cepat dapat membuat Indonesia menerapkan kebijakan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau bisa disebut PPKM. Lalu, jadi banyak sekali sehingga banyak sekali pelajar yang melakukan study at home atau bisa disebut juga pembelajaran melalui daring. Nah, akibatnya penyebaran virus corona, Vihara Geraha Buddha Manggala ini pada umumnya melakukan puja bakti, sembahyang, sekolah minggu, dan aktivitas lainnya terpaksa dihentikan dan tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan ini, penulis berencana untuk membuat media pembelajaran agar dapat menarik perhatian dan minat siswa-siswi untuk belajar. Perumusan masalah. Nah, yang pertama yaitu apakah yang terjadi pada saat pembelajaran di masa pandemik. Yang kedua yaitu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang ketiga yaitu bagaimana cara untuk menangani permasalahan tersebut. Yang keempat, siapakah yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang kelima, siapakah pihak yang kami harapkan bisa merasa terbantu. Yang terjadi pada masa pandemi ini adalah pembelajaran secara online, dan itu akan menurunkan minat dan pemahaman para siswa-siswi karena tidak adanya tatap muka secara langsung, dan kadang-kadang itu akan penjelasan secara online itu akan lebih sulit untuk dipahami, apalagi ada kendala-kendala seperti internet dan laptop. Dan bagaimana cara kami menangani permasalahan tersebut? Kami membuat sebuah media pembelajaran yaitu PowerPoint dengan sedikit animasi yang menarik, dan kami juga ada mengadakan sedikit game untuk menambah keantusiasan mereka. Dan pelaksanaan kegiatan ini kami tujukan kepada anak-anak sekolah dasar atau SD. Kami berharap dengan adanya media pembelajaran ini akan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi dan turut membantu guru-guru dalam kegiatan belajar mengajar. Lokasi yang kita pilih untuk melaksanakan proyek sosial keagamaan ialah Vihara Geraha Buddha Manggala atau VGM. Vihara ini mengikuti aliran Theravada. Vihara ini juga aktif melaksanakan acara-acara keagamaan dan melaksanakan kegiatan dhamma. Jadi cukup berpengaruh dalam kegiatan yang kita selenggarakan. Juga memiliki rutinitas melalui lakukan yaitu puja bakti, merayakan hari agama, dan juga sekolah minggu Buddha atau SMP. Vihara ini memiliki halaman yang luas dan juga fasilitas yang cukup memadai seperti dhammasala, taman, ruangan kelas yang sangat bagus sehingga dapat menampung para umat yang ingin datang untuk melaksanakan puja atau melaksanakan kegiatan sekolah minggu Buddha. Maka dari itu kami rasa Vihara ini Geraha Buddha Manggala cocok untuk proyek sosial keagamaan yang kita laksanakan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan. Teknik studi atau kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang secara tidak langsung diberikan atau ditujukan kepada subjek penelitian agar dapat menjadi objek penelitian sebagai sumber informasi dari penelitian ataupun kegiatan tersebut. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data kualitatif. Menurut jurnal Argita Endaswara pada tahun 2019, data kualitatif adalah jenis data yang disajikan dalam bentuk kata-kata ataupun secara verbal. Sedangkan metode pengumpulan, pengolahan, dan juga analisis data yang digunakan adalah metode studi dokumen, di mana penulis mengumpulkan berbagai informasi berdasarkan catatan atau dokumen yang berbentuk tulisan seperti sejarah atau asal-usul agama Buddha. Dan juga dokumen-dokumen tersebut dapat berbentuk gambar, seperti gambar-gambar bendera Buddhis dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada saat kegiatan ini dilaksanakan, pastinya kita memerlukan alat dan juga bahan agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Alat yang diperlukan adalah meja berjumlah 3, kursi berjumlah 3, laptop berjumlah 2, adapter charger laptop berjumlah 2, mouse berjumlah 2, webcam, LCD proyektor, layar proyektor, headset wireless mikrofon, remote presenter, ring light, dan juga modem. Selanjutnya, bahan yang diperlukan agar kegiatan ini terlaksanakan dengan baik adalah koneksi internet yang stabil. Karena pada saat kegiatan ini dilaksanakan, kegiatan ini masih bersifat online ataupun daring.
Dikarenakan kegiatan ini masih bersifat online atau daring, kami memerlukan software agar kegiatan ini dapat berlangsung. Di antaranya adalah yang pertama PowerPoint, yang kedua Zoom, yang ketiga aplikasi ataupun software Quizzes. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide 11 dan slide 12, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Saya akan menjelaskan tentang anggaran biayanya. Nah, berikut ini merupakan biaya-biaya yang diperlukan dalam mewujudkan proyek sosial keagamaan membuat media pembelajaran. Yang pertama, itu bahan yang diperlukan. Bahan yang diperlukan sebesar 112.000 merupakan internet sebesar 15 GB. Selanjutnya, akomodasi 60.000, itu dari perjalanan survei sebanyak 1 kali, yaitu 15.000, dan perjalanan membeli perlengkapan sebanyak 3 kali. Jadi sebesar 45.000, di mana totalnya 15.000 ditambah 45.000 itu 60.000. Terus yang ketiga itu biaya lain-lain, merupakan biaya hadiah sebanyak 200.000. Total pengeluarannya sebesar 372.000. Dalam jadwal kegiatan, kelompok kami membaginya menjadi 5 tahap, yaitu pada minggu ketiga dan keempat bulan September 2021, kami memulai perencanaan konsep. Memasuki bulan Oktober 2021, pada minggu pertamanya, kami membeli peralatan yang kami butuhkan dalam melancarkan perencanaan kita. Dan di minggu keduanya, kami mulai survei wihara, kemudian menyusun format presentasi dan laporan kami. Dan pada minggu ketiga, bulan Oktober 2021, kami melaksanakan kegiatan yang sudah kami rencanakan dan juga pengajuan laporan kepada yang bersangkutan. Nah, selanjutnya masuk ke dalam pelaksanaan kegiatan. Proses pelaksanaan kegiatan yaitu yang pertama merencanakan kegiatan media pembelajaran yang akan dilaksanakan pada tentukan pembahasan judul topik media pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua yaitu melaksanakan proses pembuatan proposal beserta PowerPoint untuk media pembelajaran. Yang ketiga membuat video, penjelasan proposal dan PowerPoint. Yang keempat mengajukan tampilan PowerPoint yang berisi perkenalan bendera Buddha sesuai dengan di bawah ini. Dan yang kelima yaitu pengumuman pemenang permainan tebak gambar dan kuis kepada para peserta. Yang keenam yaitu pembagian hadiah kepada pemenang. Yang ketujuh pengumpulan data dari mengolah data kegiatan. Yang kedelapan menyerahkan proposal dan PowerPoint kepada para pengurus SMB. Dan yang kesembilan yaitu menganalisis dampak dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan yang ke-10 yaitu melakukan evaluasi kegiatan. Kemudian hasil pelaksanaan kegiatan. Usulan dari proposal ini pada umumnya memiliki hasil pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari evaluasi pelaksanaan kegiatan guna untuk memperbaiki kegiatan sesuai dengan rencana sebelumnya. Evaluasi yang dimaksud adalah untuk mengetahui hal apa yang membuat kegiatan tersebut berhasil atau menghambat kegiatan tersebut. Dampak positif yang dilaksanakan kegiatan, yang pertama dapat berinteraksi dan membangun relasi terhadap SMB. Yang kedua, anak yang mengikuti kegiatan ini dapat menambah wawasan. Yang ketiga, kegiatan yang dilaksanakan secara online lebih menghemat biaya. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan lebih fleksibel dan dapat direkam langsung. Dan ada juga dampak negatif. Yang pertama, kecepatan internet harus memadai dan boros listrik. Kedua, kegiatan yang dilakukan secara online dapat mengakibatkan penyerapan materi menjadi lebih sulit. Yang ketiga, anak SMB menjadi lebih ketergantungan terhadap gadget. Bab 5 penutup. Dengan adanya kontribusi kami terhadap pengurus Sekolah Minggu Buddhis, dapat dikatakan bahwa pengurus lumayan terbantu mengenai materi yang kami berikan. Hal ini dapat dilihat bahwa pengurus wihara juga kehabisan ide dalam mengajar anak-anak Sekolah Minggu Buddhis. Selain itu, anak-anak juga akan tertarik mengenai metode pembelajaran PowerPoint. Hal ini dapat disebutkan bahwa materi yang kami berikan terhadap Sekolah Minggu Buddhis akan membantu anak-anak lebih semangat dalam mempelajari agama Buddha. Dengan adanya pemunculan masalah, sebaiknya pembina atau pengurus Sekolah Minggu Buddhis akan lebih giat dalam mencari materi yang baru, agar tidak ada ketimpang terhadap pembelajaran agama Buddha. Dan lebih baik apabila pengurus atau pembina Sekolah Minggu Buddhis sering melakukan penyampaian materi dengan cara mengajak atau mengundang narasumber yang lebih menarik seperti Bante atau pengurus dari wihara yang lain.